Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizbelia dengan NIM 245150307111055 dari kelas Desain Analisis Algoritma kelas D. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan sebuah tugas, yaitu mengenai tugas Decrease and Conquer dengan permasalahan agresif cost sebagai berikut. Soalnya seperti kayak saya bayangkan saja, Anda memiliki beberapa kandang yang tersebar di sepanjang satu garis dan Anda memiliki sejumlah sapi yang ditempatkan di kandang-kandang tersebut. Tujuan dari masalah ini adalah untuk menempatkan sapi-sapi tersebut dalam kandang-kandang sehingga jarak minimum antara dua sapi yang ditempatkan paling kecil adalah sebesar mungkin. Input dari masalah ini adalah sebuah array berisi daftar yang berisi posisi-posisi kandang dan jumlah sapi-sapi yang ingin ditempatkan dengan kita sebutkanlah variabel k. Lalu sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bagaimana itu algoritma Decrease and Conquer ini. Jadi perbedaannya di sini adalah, jika perbedaannya dengan Divide and Conquer itu, kalau Divide and Conquer dia Divide and Conquer dari permasalahan besar dibagi dua, lalu itu dikerjakan semuanya. Bedanya dengan Decrease, dia kita bagi subpermasalahan juga. Perbedaannya kita kerjakan aja salah satu antara satu atau dua ini. Misal kita seperti mencari kandang ya kan, misal 1 sampai 10. Lalu misal kita bagi dua, itu tengah-tengahnya 5, 1 sampai 4 dan 1 sampai 4, 5 sampai 10 misalnya. Lalu misalnya kita nggak pakai sebelah sini, jadi kita kerjakan sebelah sini saja. Jadi seperti itu. Lalu untuk algoritmanya di sini saya disuruhnya menggunakan algoritma binary search. Jadi langsung saja kita masuk ke caranya. Jadi yang pertama di sini saya membuat posisi kandang yang tersedia, yaitu ada posisi 1, posisi 2, 5, 7 dan 10 dengan input array-nya itu ada 1 sampai 10. Jadi langsung saja. Oke. Ya, saya sudah buat ada sapi 1, sapi 2, sapi 3. Oke. Jadi caranya yang pertama adalah kita karena ini ada posisi arahnya 1 sampai 10. 1 sampai 10 maksud saya sebelah sini, bentar ganti dulu warnanya. 1 sampai 10, maka kita tentukan dulu low sama high-nya. Jadi nggak kelihatan. Low-nya di sini adalah 1. Berarti high-nya ini sendiri yaitu 10. Tapi high-nya ini sendiri biasanya itu dikurang 1. Jadi kita menggunakan 9. Oke, mohon maaf sebelumnya. Jadi maksud saya low high-nya ini adalah seperti kita menentukan jarak minimalnya dan jarak maksimalnya. Jadi kita masukkan dengan kita misalkan dengan low, jarak minimalnya itu ya udah 1 lah ya. Nah, jarak high-nya itu awal array-nya dikurang akhir array-nya dikurang minimal paling kecil array-nya. Jadi jaraknya itu, jarak maksimalnya itu 9. Lalu langsung saja kita masuk ke caranya. Yang pertama kita bagi dua dengan mencari nilai mid yang pertama. Nah, mid yang pertama yaitu high ditambah low dibagi 2. Jadi kita masukin sama 1, 10 sama dengan 5. Nah, kita menemukan jarak antara sapi yaitu dengan satuan 5. Nah,
kita coba gunakan sapi pertama di posisi 1 ya kan. Kecilin. Oke. Nah, karena si sapi pertama udah kita taruh, udah pasti di letak posisi kandang pertama karena di sini juga udah ada. Lalu kita langsung mencari posisi untuk sapi keduanya. Caranya kita menghitung manual seperti dengan jarak 5 ini. Jadi semisal caranya begini. Dari 1 kita hitung sampai jaraknya itu 5. 1 2 3 4 5. Sampai kita di titik array 6. Tapi di sini kita nggak ada kandang di posisi ke-6. Lalu adanya di posisi ke-7. Jadi otomatis kita menempatkan untuk sapi kedua dalam kondisi yang pertama ini, kita coba yang kondisi pertama ini di kandang ke-7. Maksud saya di kandang posisi posisi ke-7. Jadi Jadi kita langsung saja masukkan si sapinya ini di posisi ke-7. Lalu selanjutnya untuk mencari posisi sapi ketiga, otomatis 7 ditambah 5, yang dimana harusnya itu minimal ada di array ke-12. Sedangkan maksimal array yang tersedia itu sampai 10. Jadi otomatis kondisi seperti ini bisa kita bilang gagal. Nah, kenapa gagal? Karena kita tidak bisa menempatkan secara keseluruhan si sapinya. Oke, jadi lanjut kita ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini kita masih tetap menggunakan meat yang acuan si meat yang pertama ini 5. Karena 5 itu tidak bisa, ya dengan jarak 1, 2, 3, 4, 5 itu untuk mencari ketiga posisi sapi ini nggak bisa, maka kita bagi 2 lagi atau kita mencari meat-nya lagi, meat untuk versi keduanya. Nah, bagaimana dengan high dan low-nya? Nah, tadi kita dapat meat-nya itu di 5, dan sedangkan di atas 5 itu sendiri otomatis itu sudah berlebihan. Jadi kita pakai konsep decrease and conquer. Kita decrease, jadi kita pakai si array sebelah kiri saja. Nah, karena 5 udah sudah kepake, berarti otomatis high-nya itu 4 dan low-nya tetap 1. Jadi kita perhitungannya seperti ini. 4 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 5 per 2 itu kan 2,5. Ya, kita pakailah si digit pertamanya saja, itu 2-nya saja. Oke, langsung saja untuk percobaan ini kita langsung saja kita masukkan si sapi yang pertamanya ini. Nah, kita coba sapi pertama ini di sini. Bentar. Nah, kita masukin satu sapi pertama, otomatis di posisi 1 lah ya. Kita centang dulu, sini udah. Lalu jaraknya itu 2. 1, 2. Wah, 3 ternyata nggak ada. Yang mendekati adalah 5. Ya udah, kita masukin si posisi sapi kedua itu di posisi kandang ke-5. Nah, berarti otomatis minimal posisi sapi ketiga itu kan 5. Posisi sapi ketiga itu minimal di posisi kandang ke-7. Oke, kita dapat kita hitung dulu. Jadi tadi di sini kita hitung 2, 1, 2. Oke, dapat. Set. Oke, maaf. Nah, dapat di
posisi kandang ke-7. Tapi walaupun kita sudah menempatkan ketiga posisi, maksud saya ketiga sapi ini di posisi yang berbeda, di posisi yang berbeda, tapi yang kita cari adalah tadi yang pertama, jadi soalnya itu sehingga jarak minimum antara dua sapi yang ditempatkan paling kecil adalah sebesar mungkin. Namun di sini perbedaannya ini hanya satu, di sini ada 3. Jadi ada kemungkinan besar si sapi yang ketiga ini masih bisa diletakkan sejauh mungkin dari sapi yang lainnya, sapi yang terdekatnya. Jadi kita masuk ke percobaan selanjutnya, mencari jarak yang lebih besar. Masih ada kemungkinan besar itu masih ada. Jadi kita masuk ke percobaan ketiga. Oke, langsung kita masuk ke percobaan ketiga untuk mencari jarak antara ketiga sapi ini yang sebesar mungkin. Jadi kalau kita lihat di sebelumnya itu kita masih menggunakan si bagian sebelah sini, bagian sebelah kiri. Nah, jadi saya pikir itu masih jaraknya itu masih dikit, masih pendek, yaitu 2, maksud saya itu 1, maka otomatis kita akan mencoba nilai low-nya itu bukan sama dengan 1 lagi, kita naikkan sesuai nilai mid yang tadi. Jadi low-nya yang tadi mid yang tadi ditambah 1. Jadi midnya itu tadi 2, kita pakai 2, ini 2 tambah 1. Jadi kita pakai low-nya itu sama dengan 3. Lalu high-nya kita nggak usah ubah karena kita masih di rentang bagian sini. Di low-nya 3, high-nya 4. Oke, jadi langsung saja kita cari untuk percobaan ketiga ini untuk mencari mid-nya. Jadi kita cari mid-nya itu 3 tambah 4 dibagi 2 itu sama dengan 7 per 2 sama dengan 3,5. Sama seperti tadi kita gunakan angka depannya saja, jadi kita mendapatkan jaraknya itu 3. Jadi seperti biasa yang tadi kita coba terlebih dahulu untuk sapi yang pertama. Otomatis kita tetap di posisi kandang pertama. Jangan lupa kita checklist untuk posisi kandang yang kita tempatkan. Lalu untuk sapi kedua kita gunakan perhitungan mid yang kita coba ini itu 3, lebih dari yang tadi jaraknya. Berarti kita hitung 1, 2, 3. Nah, karena di 4 ini nggak ada posisi keempat ini nggak ada kandang yang kita bangun atau kita inisialisasikan, maka yang kanan terdekat itu 5. Jadi otomatis sapi kedua ini ada di posisi kandang ke-5. Oke, lanjut. Sapi ketiga minimal dari posisi ke sapi kedua ini 5 ditambah 3, minimal itu 8. Jadi kita coba cek aja langsung. 1, 2, 3 dan kita cek di sini. Wah, 8 tidak ada. Ya kan? 8 nggak ada. Jadi yang mendekati itu adalah 10. Jadi bisa dibilang kita masukkan sapi ketiga, kita letakkan sapi ketiga itu di kandang ke paling ujung atau kandang ke 10. Jadi untuk percobaan yang ini kita mendapatkan jarak terbesarnya, sementara itu ini itu 3, 1 ke 2 itu 3, 2 ke 3 itu 1, 2, 3, 4. Nah, saya pikir
ini masih bisa kita coba untuk perbandingan selanjutnya, yaitu kita set nilai low-nya ini sama dengan 4. Ini langsung kita buat slide barunya dan kita coba. Oke, kita lanjut untuk percobaan ke 4. Jadi saya mau meluruskan apa yang saya mau merangkum apa yang sudah kita coba. Yang pertama di sini dengan jarak itu 5. Jarak 5 itu tidak bisa. Jadi kita pakai cara ke percobaan kedua dengan mendecrease total permasalahannya. Jadi kita memakai bagian sebelah kiri saja, karena kalau lebih dari 5 aja tadi sudah nggak bisa, maka kita harus decrease, kita kurangi. Nah di sini jaraknya itu bukan saya mau luruskan lagi, jaraknya itu bukan antara sapi ke sapi. Jadi jarak minimumnya ini jarak aslinya, tapi yang kita cari itu jarak minimum antara dua sapinya yang paling sebesar mungkin. Jadi di sini kita percobaan kedua ini kita menggunakan mid dengan jarak minimum itu 2. Tapi itu masih pendek, karena kita di cobaan ketiga ini dengan mid barunya itu sama dengan 3, ternyata 3 sapi ini masih bisa ditempatkan. Kita dapat jarak minimum terbesar sementara itu 3. Lalu saya ingin mencoba lagi dengan low-nya itu sama dengan 4. Nah, jadi saya mau mencoba low-nya itu sama 4. Kita tambahin lagi. Jadi midnya yang percobaan ke 4 ini itu sama dengan 4 tambah 4 dibagi 2 sama dengan 8. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Allah. 8, maksud saya 8 dibagi 2, 4. Nah, ini kan jarak minimum terbesar yang kita coba kan lebih besar dari yang sebelumnya. Itu 3. Nah, kita coba seperti biasa. Untuk sapi pertama masih sama. Sapi pertama masih sama. Lalu sapi kedua, sapi ketiga kita tarik dulu. Nah, karena ini jaraknya 4, kita hitung 1, 2, 3, 4. Berhenti di 5, kita cek di array, wah ada 5. Yaudah, kita langsung aja tempatkan si sapi ini di kandang posisi ke-5. Lanjut, jarak 4, 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata di 9 nggak ada posisi kandangnya, yang mendekati adalah 10. Nah, otomatis langsung kita masukin si sapinya ketiga ini ke posisi ke-10. Nah, dan hasilnya jarak minimum antara dua sapi yang ditempatkan paling kecil adalah sebesar mungkin itu bernilai kita sebut aja ini sama dengan n. Nah, maka kita dapat n-nya itu sama dengan 4. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan atau jawab dari persoalan ini dengan algoritma binary search, dengan tetap menggunakan decrease dan concurrent. Sekiranya jika ada kata yang salah atau penyebutan yang salah, mohon dimaafkan, karena saya juga masih belajar. Dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.